Di awal film kita akan diperkenalkan dengan tentara pasukan khusus Rusia yang sedang menyerang markas teroris. Diketahui kalau kelompok teroris tersebut telah menculik seorang bocil dan meminta uang tebusan. Namun pasukan khusus Rusia lebih memilih untuk menyerang mereka daripada harus membayar uang tebusan. Так, слушай мою команду! Setelah peperangan yang cukup lama, akhirnya si ketua teroris muncul sambil menyandra bocil yang telah mereka culik. Kemudian si ketua teroris berhadapan dengan pemimpin pasukan khusus Rusia yang diketahui bernama Ivan Yermakov. Mereka berdua lalu bernegosiasi perihal bocil yang sedang diculik itu dan sempat terjadi ketegangan antara Ivan dan si ketua teroris. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi, cuy. Ternyata peperangan yang tadi dilakukan hanyalah latihan saja. Bahkan bocil yang disandra itu juga merupakan anak kandung Ivan sendiri. Tidak lama kemudian datanglah istri Ivan yang langsung marah-marah karena anaknya dijadikan sandra meskipun hanya latihan. Ivan pun meminta si istri agar tenang karena anak mereka juga happy ketika melakukan peran tersebut. Namun tetap saja si istri ngambek dan langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Ivan dan pasukan diperintah untuk berkumpul di markas pusat karena atasan akan memberikan sebuah informasi. Setibanya di sana, atasannya memberitahukan tentang hal buruk, yang dimana ada tim militer Rusia yang telah dibantai pemberontak saat menjalankan tugas di Suriah. Saat ini hanya tinggal tersisa 2 orang, namun posisi mereka sudah disandra oleh para pemberontak. Para pemberontak pun meminta uang tebusan $2 juta apabila kedua tentara Rusia itu ingin dibebaskan dengan selamat. Akan tetapi yang jadi masalahnya bukan soal uang tebusannya, melainkan lokasi di sana telah dikuasai oleh militer Amerika. Jadi mereka tidak bisa masuk untuk melakukan transaksi ataupun penjemputan. Mendengar informasi tersebut, Ivan menghampiri si atasan lalu mengatakan kalau ia siap pergi ke Suriah untuk menebus 2 tentara Rusia yang disandra itu. Ivan mempunyai strategi sendiri, yang mana ia akan pergi ke sana dengan menyamar sebagai jurnalis. Ivan juga mengatakan kalau ia tidak akan membawa timnya, karena jika ia membawa pasukannya, maka pasukan Amerika akan mengetahuinya. Pada akhirnya si atasan pun setuju dan ia akan menyerahkan sepenuhnya misi ini kepada si Ivan. Setelah itu Ivan pergi mengunjungi beberapa temannya untuk pamit-pamitan karena besok ia akan pergi menjalankan misi rahasia ini. Malam harinya Ivan berusaha menghubungi istrinya yang masih ngambek, namun panggilan itu sama sekali tidak mau diangkat. Ivan pun tidak peduli dan memilih untuk istirahat saja. Keesokan paginya sebelum menjalankan misi, Ivan memilih untuk mencukur dulu rambutnya agar terlihat ganteng dan seperti jurnalis sungguhan. Singkat cerita, Ivan pergi ke markas Angkatan Udara Rusia yang akan menjalankan latihan ke wilayah Suriah. Di sini Ivan mengaku sebagai jurnalis dan meminta izin ikut dengan mereka untuk merekam semua kejadian latihan. Beruntungnya sang komandan memberi izin kepada Ivan dan membawanya masuk ke dalam helikopter untuk terbang bersama mereka. Di dalam penerbangan, Ivan mengeluarkan kamera lalu berpura-pura merekam semua kegiatan mereka. Dan singkatnya, pesawat itu telah sampai di wilayah Suriah dan wilayahnya yang dikuasai oleh pasukan Amerika. Kemudian datanglah satu helikopter tentara Amerika yang meminta mereka putar balik karena mereka telah memasuki wilayahnya. Sang komandan tidak langsung putar arah, melainkan mencoba dulu bernego dengan mengatakan kalau mereka hanya sedang latihan. Namun tetap saja tentara Amerika tidak mau tahu, dan jika mereka tetap membangkang, maka pihak Amerika akan menembak rudal kepada mereka. Alhasil sang komandan pun memerintahkan pilot untuk putar balik saja.
Tapi siapa sangka, si Ipan memilih terjun ke dalam danau. Исторический момент для всех! Твою мать! Мужики! Ipan sengaja melakukan hal itu karena dengan cara inilah ia dapat masuk ke wilayah Suriah yang dikuasai oleh tentara Amerika. Sang komandan Rusia mencoba mencari Ipan dari atas karena ia sangka Ipan tak sengaja terjatuh. Namun lagi-lagi mereka harus diusir oleh helikopter tentara Amerika hingga sang komandan pun memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu ia pun mengganti baju dan segera meneruskan perjalanan untuk menjalankan misinya. Ipan menyetop satu mobil warga lokal untuk nebeng ke kota Manbij. Awalnya si supir tidak mau memberi tumpangan. Akan tetapi setelah Ipan memberikan sejumlah uang, akhirnya si supir mau membawa si Ipan. Di dalam perjalanan, si supir bertanya apa tujuan Ipan datang ke kota Manbij. Ipan pun menjawab kalau kedatangannya ke sana untuk meliputi kondisi terbaru karena dirinya adalah seorang jurnalis. Beberapa jam kemudian Ipan tiba di kota Manbij dan ia pun langsung dikenalkan kepada tukang ojek bernama Asep untuk menemaninya berkeliling di kota. Di sini Ipan meminta Asep agar mengantarkannya dulu ke tukang penjual senjata karena ia harus memiliki senjata untuk berjaga-jaga. Ipan lalu melihat Asep mempunyai 2 motor dan ia pun berencana akan membelinya. Asep pun akan menjual motor itu asalkan dengan harga yang sangat tinggi. Tanpa pikir panjang, Ipan langsung membelinya karena ia pasti membutuhkan motor itu. Malam harinya, Asep memberikan suguhan makanan khas di sana kepada si Ipan. Pagi harinya, Ipan pamit pergi dengan menggunakan motor yang kemarin ia beli. Tujuan Ipan sekarang adalah mendatangi tempat pembantaian tentara Rusia yang dulu dilakukan oleh pemberontak. Sesampainya di sana, Ipan melihat ada beberapa jasad tentara Rusia yang sudah hangus hingga ia segera menguburkan mereka dulu dengan layak. Dan setelah menguburkan semua jasad tentara itu, tiba-tiba datanglah sekelompok pemberontak. Dengan cepat Ipan segera pergi dari sana sampai terjadi aksi kejar-kejaran cuy. Dalam pengejaran itu, Ipan dengan sengaja masuk ke pangkalan militer tentara Amerika yang membuat kelompok pemberontak itu akhirnya mundur. Nose on the ground! Pistol! These people follow me. Namun di sini Ipan harus ditangkap oleh tentara Amerika dan dibawa masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan kita akan diperkenalkan dengan seorang komandan mereka yang bernama Stephen yang langsung menginterogasi si Ipan. Stephen bertanya siapakah Ipan dan apa tujuannya datang ke kota Manbij. Ipan pun menjawab kalau dirinya merupakan seorang jurnalis dari Inggris. Sementara kedatangannya ke sini yaitu untuk menebus 2 jurnalis temannya yang sedang disandra oleh kelompok pemberontak. Beruntungnya Stephen percaya dengan perkataan Ipan yang membawanya langsung ke kamp militer Amerika. Malam harinya Ipan mengirim pesan kepada pemberontak dengan menggunakan ponsel dari atasannya dulu yang sudah terhubung dengan mereka. Dalam pesannya itu Ipan mengatakan kalau dia sudah berada di kota Manbij untuk menebus 2 tentara Rusia yang telah mereka sandra. Si pemberontak itu menjawab jika mereka bisa bertemu di tempat bernama Ain Esa pada besok pagi. Tak berselang lama Ipan dihampiri oleh Stephen.
Sekalian saja Ipan meminta bantuan kepada Stephen untuk mengantar dirinya ke Ain Essa pada besok pagi, yaitu dengan alasan untuk menebus 2 teman jurnalis Ipan yang disandra oleh pemberontak. Dengan senang hati Stephen mau membantu si Ipan. Bahkan ia juga akan membawa pasukannya untuk berjaga jika terjadi sesuatu. Pagi harinya terlihat Ipan yang ditemani oleh Stephen dan pasukannya berangkat ke tempat pertemuan dengan kelompok pemberontak. Setibanya di sana, Ipan maju sendiri untuk memberikan uang tebusan. Sedangkan si Stephen dan pasukannya berjaga di belakang si Ipan. Di sini, salah satu pemberontak meminta Ipan agar mengeluarkan dulu uang yang telah mereka minta. Namun Ipan menolak dan ia ingin kedua teman Ipan dulu yang dikeluarkan. I'm from Latvia. I with OC. وين المصاري؟ فلوس وين؟ No. Let the prisoners go. Pada akhirnya kedua teman Ipan dikeluarkan, lalu si pemberontak meminta uang tebusan dan segera Ipan melemparkan uang tersebut. Namun uang itu ternyata hanya ada setengahnya dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kelompok pemberontak itu akhirnya hanya membebaskan satu sandera bernama Gray. Sementara satunya lagi akan mereka bebaskan setelah Ipan membayar uang sisanya. Kemudian Ipan meminta agar para pemberontak itu menunggu dulu karena ia akan mengambil uang sisanya di dalam mobil sambil membawa si Gray. Di dalam mobil Ipan meminta Gray untuk bersiap-siap karena sebentar lagi perang akan terjadi. Selanjutnya Ipan mendatangi kembali para pemberontak lalu mengatakan kalau ia sudah tidak mempunyai uang. Salah satu dari mereka lalu menjawab kalau begitu sebaiknya Ipan segera pergi dan biarkan teman Ipan yang satunya mereka siksa sampai meninggal. Ipan pun mengatakan kalau orang Rusia tidak akan meninggalkan temannya begitu saja. Dan inilah yang dilakukan oleh Ivan. Pada akhirnya Ipan yang dibantu oleh pasukan Stephen berhasil meratakan kelompok pemberontak itu serta menyelamatkan satu temannya yang bernama Yakir. Setelah situasinya kondusif, Stephen langsung menghajar Ipan lalu mendorongnya. Stephen pun bertanya siapa sebenarnya Ipan dan kenapa ia malah menyerang pemberontak tadi yang hampir menewaskan pasukan Stephen. What was I supposed to do? I saw enough of this shit when I was... Tak ada pilihan lain, akhirnya Ipan jujur dengan mengatakan kalau dirinya adalah pasukan khusus Rusia yang ditugaskan untuk menyelamatkan 2 tentara Rusia dari sandraan pemberontak. Stephen pun lanjut bertanya kenapa pihak militer Rusia tidak memakai jalur resmi. Ipan pun menjawab kalau mereka memakai jalur resmi, belum tentu pemerintah Amerika akan mengizinkannya. Sekarang Ipan hanya berharap Stephen dapat mengerti dengan posisinya karena ia datang hanya untuk menyelamatkan kedua rekannya. Namun Stephen yang menyadari kalau ini adalah bentuk pelanggaran, ia pun langsung menangkap Ipan, Gray, dan Yakir dan membawanya menuju kamp militer untuk dilaporkan. Akan tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Stephen berubah pikiran dan memutuskan untuk mengeluarkan mereka. Di sini Stephen meminta Ipan dan yang lain agar cepat pergi dan anggap saja mereka tidak pernah bertemu. Ipan pun langsung berterima kasih dan langsung membawa Gray dan Yakir dengan menggunakan mobil milik pemberontak sebelumnya. Спасибо, Стив. На, посмотри, здесь ампулы. Должен... Dalam perjalanan terlihat Gray yang mulai panas dingin karena ternyata ketika pertempuran dengan pemberontak tadi, dia sempat terkena tembakan. Akhirnya Ipan memutuskan untuk mencari dulu desa terdekat karena berharap Gray dapat diobati di sana. Через пустыню маханем. Безопаснее так. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, Ipan tak juga menemukan desanya. Sedangkan bahan bakar mobilnya sudah semakin menipis. Tidak lama, untungnya ada kilang minyak yang dikelola oleh warga lokal hingga Ipan pun berniat untuk membeli dulu bahan bakar di sana.
Meskipun akan dibeli, ternyata para warga tidak mau memberikan bahan bakarnya karena mereka mengira tentara Amerika. Jakir yang kebetulan seorang muslim dan bisa berbahasa Arab, ia pun mencoba berbicara dengan mereka secara baik-baik. Dan alhasil mereka pun mau menjual bahan bakar itu kepada kelompok si Ipan. Singkatnya malam hari pun tiba. Ipan, Gray dan Jakir yang masih dalam perjalanan menuju kota sebelah. Sayangnya lagi-lagi mereka mendapatkan masalah karena ban mobilnya harus bocor. Ipan pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pada besok saja dan akan menginap dulu di lokasi tersebut. Pagi harinya Ipan dan yang lain dibangunkan oleh 3 orang warga lokal yang langsung mendorong mereka dengan senjata. Jakir yang bisa berbahasa lokal menjelaskan kalau mereka bukanlah tentara Amerika atau pemberontak. Jakir berjanji akan membayar ketiga warga lokal itu asalkan mereka diantarkan ke desa terdekat untuk mengobati Gray yang terluka parah. Beruntungnya ketiga warga lokal itu mau membantu dan langsung membawa mereka ke desa terdekat. Di waktu yang sama ternyata anggota kelompok pemberontak yang sebelumnya Ipan bantai kini sedang mengejar mereka dan menggunakan GPS yang ditanam di dalam mobil rampasan si Ipan. Sedangkan Ipan dan yang lain kini baru tiba di sebuah desa dan bertemu dengan kepala desanya. Di sini Jakir menjelaskan kalau mereka membutuhkan dokter karena temannya sedang terluka akibat tembakan. Si kepala desa pun langsung membawa Gray ke seorang tabib karena di sana tidak ada dokter cuy. Sambil menunggu Gray pulih, Jakir dan Ipan bertanya apakah di sini ada yang menjual senjata. Si kepala desa pun sempat bertanya memang untuk apakah mereka butuh senjata. Dan Jakir pun menjawab hanya untuk berjaga-jaga. Hingga akhirnya si kepala desa memerintahkan 1 orang anak buahnya agar pergi mengambil senjata di suatu tempat rahasia. Setelah itu Ipan dan Jakir segera mengganti ban mobil yang bocor dengan ban serep yang ada di bagasi. Beberapa menit kemudian terlihat Gray yang kini sudah sedikit pulih setelah diobati oleh tabib di sana. Ipan pun menjelaskan kalau mereka sedang menunggu senjata dulu dan akan pergi ke kota terdekat yang jaraknya 50 km lagi. Di kota itulah mereka akan dijemput oleh tim bantuan karena di sana sudah bebas dari kawasan militer Amerika. Di waktu yang sama datanglah orang yang tadi mengambil senjata. Di sini orang itu menyerahkan semua persenjataan sambil mengatakan kalau di jalan ia sempat melihat sekelompok pemberontak sedang menuju ke arah sini. Dengan cepat Ipan langsung membayar si kepala desa atas senjata tersebut. Lalu ia pun membawa kedua rekannya bergegas pergi dari sana. Dalam perjalanan Ipan sadar kalau mobil ini pasti telah dipasangi GPS hingga Ipan pun memutuskan untuk berhenti dulu dan mencari GPS yang ditanam di mobil itu. Ketika memeriksa bagian belakang ternyata Ipan malah menemukan seorang bocil warga desa yang ikut nebeng cuy. Si bocil itu mohon kepada Ipan agar membawanya pergi karena ia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Ipan yang merasa tidak tega akhirnya membawa bocil tersebut. Beberapa saat kemudian datanglah iring-iringan mobil pemberontak yang mengejar Ipan dan si Ipan pun memutuskan untuk gasken. Dalam perjalanan Ipan sadar kalau mereka pasti akan terkejar karena kota yang dituju masih lumayan jauh. Ipan pun berinisiatif menghubungi tim bantuan dan meminta mereka agar menjemput lokasi yang Ipan kirim sekarang. Kemudian si Ipan nekat berhenti untuk melawan kelompok pemberontak itu sambil menunggu tim bantuan datang. Tak lama kemudian para pemberontak itu mulai turun untuk mendekati mobil Ipan. Dan terjadilah peperangan cuy.
Di tengah peperangan, lagi-lagi Gray terkena tembakan di bagian kaki yang menyebabkan dirinya tidak bisa berjalan. Akhirnya Gray meminta Ipan dan Jakir agar pergi duluan saja sambil membawa si bocil. Sedangkan dirinya akan sebisa mungkin menahan serangan mereka. Tak lama datanglah 5 orang pemberontak yang langsung menangkap si Gray. Namun tanpa mereka sadari, Gray sudah membawa bom rakitan. Dan inilah yang terjadi cuy. Kini yang tersisa hanya tinggal Ipan dan Jakir serta si bocil yang sebelumnya ingin ikut dengan mereka. Sementara untuk kelompok pemberontak, mereka masih cukup lumayan banyak dan terus melakukan penyerangan. Tak lama datanglah 2 helikopter bantuan yang langsung menembakkan rudal ke arah para pemberontak itu. Sedangkan Ipan dan Jakir langsung menjauh dengan menggunakan mobil. Kemudian mereka dijemput oleh helikopter penyelamat dan di sini Ipan memutuskan untuk membawa bocil itu ke Rusia. Ternyata Ipan akan mengadopsi anak tersebut. Dan film pun tamat. Mantap.